sebagai penanggung jawab dalam Program vaksinasi COVID-19 gotong royong mulai dilaksanakan kepada 19 perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur Selasa 18 Mei. Presiden Joko Widodo turut memantau proses vaksinasi gotong royong di PT Unilever Indonesia kawasan Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Presiden berharap program vaksinasi COVID-19 gotong royong bisa mempercepat program vaksinasi nasional. Proses vaksinasi gotong royong ini bisa mempercepat target dari vaksinasi yang ingin kita lakukan, yaitu 181.500.000 dari penduduk yang ingin kita vaksin. Pemerintah menetapkan harga per dosis vaksin gotong royong yakni Rp321.660, ditambah tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis. Dengan demikian, total harga vaksin sebesar Rp879.140 per orang untuk 2 kali vaksin. Harga vaksin gotong royong ini dinilai masih terlalu mahal dan memberatkan sejumlah perusahaan, terutama perusahaan yang terkena imbas pandemi. Namun, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Sinta Wijaya Kamdani menilai, meski relatif mahal dan dapat membebani perusahaan, namun vaksinasi COVID-19 gotong royong bisa menjadi investasi bagi perusahaan. Kalau kami melihatnya ini sebuah investasi ya, karena kalau kita lihat selama COVID ini kan beban perusahaan itu sudah sangat besar untuk melakukan berbagai macam tes dan lain-lain, dan kita mesti lihat kalau kena COVID itu karyawan tersebut itu harus tidak bekerja berapa lama ya, dan juga produktivitasnya pasti menurun. Dan ini suatu saya rasa untuk investasi di mana untuk bisa kembali lagi mereka berproduktivitas, ini perlu satu suatu proteksi ya. Jadi paling tidak ada kesempatan di mana perusahaan bisa memastikan bahwa karyawan tersebut paling tidak bisa terlindungi lah. Meski biaya vaksinasi yang menggunakan vaksin Sinopharm dinilai relatif mahal, pemerintah memastikan tidak akan mengevaluasi harga vaksin gotong royong. Jika ada pelaku usaha yang tidak sanggup, karyawannya masih bisa memanfaatkan program vaksinasi pemerintah yang diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kalau tadi misalnya dia merasa tidak mampu untuk beli, kan pemerintah siapkan. Pemerintah menyiapkan yang gratis, nggak perlu bayar. Rp0 gitu. Ya. Tapi tunggu tahapannya nanti, begitu ya? Tertentu nanti. Nah, itu satu. Ini prinsip dasar dulu. Yang kedua, penetapan harga ini sudah dikonsultasikan oleh pemerintah kepada yang namanya BPKP dan LPJK. Mereka sudah menentukan, itu hitung-hitungannya mereka sudah sangat ketat tuh, hitung-hitungannya. Jadi semua harga tersebut tidak ditetapkan oleh satu pihak, tapi oleh beberapa pihak. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, meminta pemerintah meninjau ulang biaya vaksinasi gotong royong, diantaranya dengan menggratiskan biaya penyuntikan. Kan sebenarnya pengusaha ini kan ikut vaksin gotong royong adalah membantu pemerintah. Pak Presiden mengatakan tadi bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah. Kalau kita baca undang-undang bencana dan sebagainya, tanggung jawab pemerintah. Nah, sekarang hadir pengusaha ingin membantu. Kenapa lagi pakai acara margin? Kenapa lagi dengan pajak? Kenapa yang menyuntik saja harus dibiayai 117? Kenapa tidak dibiayai oleh pemerintah langsung? Kan banyak tenaga nakes kita. Data Kadin Indonesia mencatat hingga saat ini ada 22.000 lebih perusahaan dengan 10 juta karyawan yang terdaftar mengikuti vaksinasi gotong royong. Pemerintah berkomitmen menyediakan 30 juta dosis untuk vaksin gotong royong. Namun kini baru tersedia 420.000 dosis vaksin. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, vaksinasi COVID-19 gotong royong sudah dimulai sebetulnya sejak tanggal 17 dan kemudian di-launching kira-kira begitu mulai kemarin tanggal 18 dengan kehadiran Presiden Joko Widodo di salah satu perusahaan
atau pabrik di Jababeka kemarin. Dan ada kritik-kritik masih memberatkan sejumlah perusahaan, terutama berkaitan dengan harganya yang dinilai relatif masih mahal dan diharapkan ada solusi-solusi dari penyelenggara dalam hal ini pemerintah. Apakah kemudian pelaksanaan vaksin gotong royong yang baru dimulai ini juga bisa mencapai target pemerintah nantinya? Kita akan segera bahas. Ada Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani, ada juru bicara pemerintah untuk vaksinasi dari Bio Farma, Bambang Herianto, dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat atau IAKMI, Hermawan Saputra. Selamat pagi semuanya. Minal aidin wal faizin, salam sehat. Selamat pagi, Mas Bayu, salam sehat selalu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Hermawan, Haryadi, selamat pagi. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol. Izinkan saya mewakili beberapa teman yang menitipkan beberapa pertanyaan berkaitan. Saya menyatakan bahwa pagi hari ini saya akan ngobrol dengan Mas Bambang, Mas Haryadi, dan juga Mas Hermawan. Begitu, ada beberapa pertanyaan. Saya ke Mas Bambang dulu. Jenis-jenis vaksin untuk vaksin gotong royong ini banyak ditanyakan teman-teman yang perusahaannya juga bersiap, ingin begitu untuk berpartisipasi nih Mas Bambang. Apakah hanya Sinopharm? Apakah nanti dalam tahapan-tahapan selanjutnya ketika vaksin gotong royong ini berjalan akan ada vaksin jenis lain begitu? Mas Bambang silakan. Ya, terima kasih Mas Bayu, pemirsa Kompas TV. Jadi memang saat ini untuk kebutuhan vaksin gotong royong kami siapkan lebih dulu adalah vaksin yang dari Sinopharm. Memang ketersediaan yang tadi sudah disampaikan Pak Jokowi baru 420.000 ya. Ya. Tapi kami juga sudah punya komitmen tambahan sebanyak 7 juta kembali. Nah, ini kita harapkan bisa mulai datang dari bulan Juni sampai dengan Agustus. Okay. Nah, selain itu kita juga masih punya nih Mas Bayu, kita sudah menjajaki dengan CanSino. Sudah ada komitmen untuk supply sekitar total 5 juta dan itu diharapkan mulai bisa datang vaksin tersebut dari bulan Juni sampai dengan September sebanyak 3 juta dan sisanya 2 juta sampai dengan Desember. Jadi kalau di total 7,5 dan 5 juta ya. Nah, yang Sinopharm juga kita sudah ada rencana tambahan kalau memang kebutuhan untuk vaksin gotong royong ini meningkat, akan ada tambahan lagi sebanyak 7,5 juta dosis juga. Jadi total 15 ditambah 5 ya. Jadi sudah hampir 20 nih. Okay. Kalau memang kebutuhannya nanti ada 20 juta. Seperti itu, Mas Bayu. Jadi pada tahapan tertentu dengan hadirnya vaksin-vaksin yang datang, dikirimkan ke Indonesia, akan ada beberapa jenis vaksin untuk program vaksin gotong royong. Begitu Mas Bambang? Iya, betul. Ya. Kita akan lihat dulu kebutuhannya nih. Sampai nanti kita menyiapkan vaksinnya justru berlebih. Gitu. Sementara kan dunia memang sangat sekali membutuhkan. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah kemudian nanti perusahaan yang berpartisipasi bisa memilih vaksinnya atau memang sudah disediakan sesuai misalnya wilayah, Indonesia Barat, Tengah, Timur, distribusinya itu seperti apa? Ya, kalau untuk saat ini memang baru satu jenis ya, Mas Bayu. Jadi tidak ada pilihan nih untuk perusahaan. Tapi nanti ketika ada tambahan, kalau memang kebutuhannya tinggi, kita siapkan tambahan misalkan dari CanSino. Nah, ini harga juga nanti harus ditetapkan dulu oleh pemerintah. Saya kira nanti idealnya kan untuk vaksinasi pertama dan kedua ini sama. Jadi jangan sampai nanti satu perusahaan pesannya yang pertama Sinopharm, kemudian yang berikutnya CanSino. Nah ini jadi harus fokus. Kalau memang sudah pilihannya Sinopharm. Kalau nanti ingin ada jenis yang lain, misalnya mau mengambil yang CanSino, karena kan platformnya berbeda nih. Nah, CanSino ya nanti harus CanSino terus gitu. Seperti itu, Mas Bayu. Oke, saya ke Mas Haryadi sebentar. Karena APindo sempat menyampaikan bahwa pesanan APindo saja masih belum sepenuhnya dikonfirm untuk terpenuhi, begitu ya Mas Haryadi ya. Nah, berdasarkan keterangan Mas Bambang tadi bahwa ini akan terus datang secara bertahap, apakah ini sudah cukup menenangkan APindo karena banyak yang ingin berpartisipasi nih perusahaan di bawah asosiasinya Mas Haryadi? Mas Haryadi. Ya, memang yang sangat kita harapkan itu adalah kecepatan di dalam pengadaan, Mas Bayu. Jadi kalau Bio Farma itu bisa lebih cepat itu akan lebih baik karena kita juga mengurangi risiko ya. Karena makin panjang ini kan risiko ininya juga makin tinggi ya, penularan dan sebagainya.
Dan saya juga melengkapi apa yang disampaikan oleh Mbak Sinta tadi. Jadi memang masalahnya itu bukan hanya kalau karyawan kita terpapar dia tidak masuk kerja, itu bisa satu pabrik bisa tutup karena semuanya kan harus diisolasi kan. Jadi itu memang luar biasa bikin pening betul yang namanya masalah kalau sudah ada yang terpapar, sehingga semakin cepat semakin bagus. Nah, yang juga menjadi catatan sebetulnya itu mengenai masalah, saya melengkapi juga masalah tarif pelayanan vaksinasi ya. Nah, sebetulnya itu juga nanti Pak Bambang bisa koreksi saya kalau saya salah. Itu sebenarnya juga opsional karena banyak perusahaan yang mereka punya fasilitas kesehatan, Mas. Jadi bisa ambil cuma vaksinnya aja gitu. Jadi nggak harus ambil pelayanan untuk jadi vaksinator. Orang yang menyuntiknya kita biasa menyebutnya vaksinatornya bisa saja mandiri atau sudah tersedia di perusahaan karena perusahaan ada yang punya klinik atau rumah sakit kecil begitu kan? Benar, jadi nggak perlu harus seperti itu. Dan memang kontroversi ya, selalu ini harganya kemahalan, itu memang relatif karena habis gimana, Pak Bambang kan single seller, kita kan mesti nurut aja sama Pak Bambang. Tapi poinnya memang itu waktu itu diberikan kuesioner, Mas Bayu. Jadi ditanyakan kepada perusahaan waktu awal-awal ya, karena kami Kapindo kan bersama dengan Kadin memproses ini. Jadi kita tanya, memang range-nya itu antara 500 sampai 1 juta untuk seluruh dosis ya, untuk 2 dosis berarti. Nah, jadi range-nya itu menurut pandangan kami ya masih sesuai ekspektasi dunia usaha. Nah, memang kalau pertanyaannya dia bilang kemahalan ya itu ya relatif karena ini opsional, boleh beli boleh enggak. Dan jangan lupa kalau saya nggak salah nih Pak Bambang dulu alokasinya hanya 20 juta, nggak tahu kalau sekarang naik jadi 30 ya. Kalau 20 juta itu hanya 4,7% Mas dari total 425 juta dosis. Jadi juga nggak signifikan amat jumlahnya gitu loh. Nah, itu aja sih Pak, melengkapi saja. Oke, Mas Bambang mau menanggapi juga berkaitan dengan penetapan harga, silakan, karena Harian Kompas juga mengumpulkan beberapa narasumber hari ini dan menurunkan masih dianggap biayanya terlalu mahal. Mungkin ada penjelasan lebih jauh berkaitan dengan ini untuk perusahaan-perusahaan yang juga ingin berpartisipasi. Mas Bambang. Iya. Jadi sebetulnya harga ini kan kita sudah di-open ya, di-review dan dievaluasi oleh BPKP. Kemudian memang ada harga namanya tarif pelayanan. Ini sebetulnya tidak sekedar buat nyuntik ini Mas. Jadi di sana ada untuk spetnya, jarum suntiknya, kapas, kemudian peralatan yang lainnya, alkohol dan lain yang memang diperlukan untuk vaksinasi. Termasuk misalkan untuk jaga-jaga ya, ada obat yang harus disiapkan ketika terjadi kalau ada shock anafilaktik. Jadi setiap pelayanan kesehatan tuh harus menyiapkan itu gitu. Tidak sekedar ini seolah-olah biaya sekian ini untuk penyuntikan saja gitu, tidak. Jadi memang ada yang harus dibeli, disiapkan oleh pelayanan kesehatan itu fasilitasnya. Seperti itu Mas Bayu. Ya, Mas Hermawan, boleh sedikit fokus berkaitan atau amatan Anda lah dari dimulainya vaksinasi gotong royong dari sisi distribusi dan juga harga yang kemudian kita lihat sekarang ini, Mas Hermawan. Ya, saya pertama menyampaikan secara filosofi dulu ya, bahwa sebenarnya vaksin ini adalah upaya kesehatan masyarakat atau public health initiative yang semuanya harus accessible dan affordable. Aksesibel, terjangkau, terdistribusi untuk semua, tetapi affordable, terjangkau secara biaya dan harga. Maka itu secara filosofis memang idealnya seperti yang disampaikan Pak Haryadi, vaksinasi itu digratiskan, artinya semua ditanggung oleh negara, pemerintah. Hanya saja karena memang negara kita bukan negara produsen vaksin, bukan negara yang memiliki prinsip utama untuk vaksinasi ini, maka kemampuan kita menyediakan ini memang terbatas. Pada akhirnya dibuka ruang percepatan untuk coverage dengan adanya gotong royong, tetapi ini pun menyasar korporasi. Nah, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang penyelenggaraan vaksin yang di dalamnya mengatur juga vaksin gotong royong. Yang menarik, ini harus kita sampaikan ke publik bahwa vaksinasi gotong royong ini sumber vaksinnya tidak boleh sama dengan yang diprogram pemerintah atau tidak boleh sama dengan yang jalur yang sudah ada sebelumnya. Kalau kita lihat di listnya, berarti untuk gotong royong tidak boleh menggunakan Sinovac, tidak boleh menggunakan Pfizer, tidak boleh menggunakan AstraZeneca, dan di luar itu kemungkinan misalnya mungkin Novavax, Sinovac, tadi CanSino, atau Sputnik bahkan dari Rusia, itu yang tidak ada di dalam list acuan pemerintah kita gitu. Nah, kemudian penyelenggaranya juga tenaga kesehatan yang tidak terlibat di dalam program pemerintah.
berarti paling mungkin vaksinator itu adalah tenaga kesehatan swasta semua. Dan disinilah yang menjadi tantangan kita. Itu 2 poin. Yang ketiga, pengadaannya melalui jalur BUMN. Nah, dalam hal ini Bio Farma, mungkin untuk distributornya beda. Mungkin Kimia Farma dilibatkan di dalam Sinopharm ini. Maka proses distribusi, pengadaan, penyuntikan, sampai kepada pembiayaan itu memang pure swasta kalkulasinya. Termasuk yang menarik ini, yang dikoordinasikan dengan pemerintah hanya pada pencatatan dan pelaporan. Nah, ini yang menjadi titik krusial sebenarnya. Ketika pemerintah daerah, misalnya Dinas Kesehatan, dilibatkan hanya pada proses recording. Bagaimana merekam data, kemudian sistem informasi dimungkinkan. Tetapi di dalam regulasi ini juga memang masih diberi ruang untuk pendataan secara manual. Nah, ini menjadi tantangan utama. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan harga, memang ketika akhirnya melibatkan swasta di situ, tidak menggunakan tenaga kesehatan atau vaksinator yang terlibat di dalam program pemerintah, pasti costly. Ada pembiayaan lebih. Nah, maka kalkulasinya akan menjadi menarik. Tapi saya juga menarik yang disampaikan Pak Haryadi ya. Sebenarnya perusahaan-perusahaan itu rata-rata punya klinik. Jadi klinik mereka itu justru sudah ada dokter, tenaga perawat yang memang diperuntukkan untuk karyawan. Secara kemampuan, kapabilitas mereka sebenarnya bisa menjadi vaksinator kalau kita mau mereduce budget. Hanya saja kembali lagi kepada kesepakatan antar teman-teman pengusaha dengan Bio Farma dan berbagai komponen yang terlibat di dalam vaksinasi gotong royong ini. Nah, kemudian Mas Bayu, harus kita ingat bahwa target pengadaan untuk gotong royong ini 30 juta dosis. Kalau 30 juta dosis itu menyasar 15 juta manusia atau subjek. Kalau pengalaman kita vaksinasi tidak mampu 100% coverage-nya, anggaplah sekitar 70 atau 80%, berarti kemungkinan cuma 11 atau 12 juta orang saja sebenarnya yang mungkin secara optimal bisa di-cover dengan program vaksinasi gotong royong. Kalau kita bicara 11 atau 12 juta, nah ini kan hanya 1,1 atau 1,2% dari total target 181,5 juta orang. Jadi signifikansinya untuk mendapatkan herd immunity itu sebenarnya tidak signifikan banget, tetapi ini secara filosofis diberi ruang agar hak untuk mendapatkan primary prevention in health care ini itu betul-betul juga didapat oleh teman-teman pengusaha, sekaligus memang memberikan upaya percepatan terhadap proses vaksinasi. Jadi peran swasta yang seharusnya proaktif berkontribusi terhadap negara, itulah yang menjadi filosofi utama keberadaan dari program vaksinasi gotong royong ini, Bung Bayu. Baik, ya.